Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Kita harus sadar apa maksud Tuhan menempatkan kita, mengizinkan kita masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Kalau kita coba ingat-ingat ke belakang, ini 2 tahun terakhir merupakan tahun yang berat bagi kita semua. Mungkin banyak orang-orang yang kita kenal dulu sekarang sudah tidak ada lagi karena kena pandemi COVID. Mungkin ada juga orang-orang yang dulu kita kenal begitu sukses karena pandemi COVID, mereka bangkrut. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang rugi, yang gagal di masa COVID ini, termasuk banyak orang yang itu tadi sudah duluan menghadap Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih Tuhan izinkan bisa menikmati tahun yang baru 2022, sudah pasti, ini sudah pasti Tuhan gak mau kita hidup dalam dosa lagi. Sudah pasti kenapa Tuhan izinkan kita masuk menikmati 2022, Tuhan mau kita lebih baik lagi. Sudah pasti Tuhan mau kita bertobat lagi. Karena bisa jadi, ini bisa jadi ya, bisa jadi tahun inilah tahun terakhir kita di dunia ini. Masih untung itu tahun terakhir. Bisa jadi bulan inilah bulan terakhir kita ada di dunia ini. Bisa kami yang ke sana, bisa aku yang ke sana. Bilang kiri kanan, bisa jadi tahun ini tahun terakhir itu. Nah, jadi kalau kita sadar ini tahun terakhir kita pasti akan hidup lebih baik lagi. Sama seperti lampu mobil. Kalau lampu mobil itu di malam hari, paling jauh itu tembakannya kalau lampu jauh bisa sampai 100 meter bisa kita lihat ke depan. Lebih dari itu gak bisa, udah gelap. Kiri kanan pun gak bisa, hanya di depan saja. Kalau malam kita bawa mobil itu pasti hanya 100 meter yang bisa kita lihat. Tapi walaupun cuma 100 meter jarak pandang kita, asal kita terus lihat 100 meter terus lama-lama kita bisa menjalani puluhan kilometer, bahkan ratusan kilometer, bahkan mungkin ribuan kilometer. Saya kemarin cek speedometer mobil di Natal ini udah ribuan kilometer perjalanan saya. Ada perjalanan yang jauh-jauh, ada satu perjalanan yang lewat lagi Sidikalang sana namanya Tampuk Kite. Ada lagi satu pelayanan yang namanya Ujung Delang. Namanya pun sudah Ujung Delang. Delang pun udah jauh, ujungnya lagi. Kita harus naik, batunya pun udah kayak jalan liang melas. Ini ada batunya tapi banyak lubangnya. Kita mobil besar pun jalannya susah kali. Walaupun jarak pandang cuma 100 meter, asal kita terus ikuti kita bisa melalui ribuan kilometer. Firman Tuhan bilang, firmanku ini pelita bagi kakimu. Pelita itu kayak lilin. Kalau gelap lilin itu paling jarak radiusnya itu ya 5 meter. Tapi 5 meter pun asal kamu terus jalan kemana kamu mau, asal kamu bawa lilin itu bisa menerangi jalan du. Walau radiusnya cuma 5 meter, tapi asal kamu pegang selalu lilin itu, kamu bisa berjalan puluhan meter, puluhan kilometer, bahkan mungkin ratusan kilometer. Sama dengan hidup kita, firman Tuhan ini pelita bagi kaki kita. Kalau kita berjalan
Menurut firman Tuhan, walau jarak pandang 5 meter, tapi percayalah kalau kamu jalan terus sesuai dengan firman Tuhan, sampai akhirnya nanti kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Sampai Tuhan bilang, nakku, terima kasih, sabarlah engkau hambaku yang baik. Nah, hari ini Tuhan mau menyapa kita di awal tahun dengan satu ayat yang sering kali kita dengar, sampai lagunya pun ada. Yeremia pasal 17. Ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin, dan tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa, ini ada 2 jenis orang. Satu orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang kedua orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama firman Tuhan bilang, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Bahasa lainnya, pahitlah hidup orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan lagi andalkan kekuatan kita. Jangan lagi andalkan apa yang kita miliki. Jangan lagi andalkan ladang kita. Jangan lagi andalkan usaha kita. Jangan andalkan harta kita. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan lagi kita menjauh dari Tuhan. Inilah pesan Tuhan di tahun baru ini. Jangan lagi hati kita menjauh daripada Tuhan. Biarlah masuk tahun baru ini, hati kita makin cinta kepada Tuhan. Makin suka ibadah-ibadah. Ikut semua ibadah-ibadah. Kalau enggak, firman Tuhan bilang terkutuklah. Pahitlah hidup orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tapi ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Taruhlah setiap harapan kita kepada Tuhan. Taruhlah impian-impian kita kepada Tuhan. Taruhlah pergumulan kita kepada Tuhan. Maka firman Tuhan bilang, diberkatilah kita. Diberkati, janji Tuhan ini luar biasa. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Lihat, ada pohon yang akar-akarnya itu merambat ke air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ini janji Tuhan. Pasti kalau dia hidup di bumi pasti mengalami panas terik. Tapi janji Tuhan, Tuhan yang akan melindungi dari panasnya terik. Dan daunnya tetap hijau. Mungkin banyak orang sejak corona ini tadi daunnya bukan lagi hijau, udah kuning. Mungkin udah gugur. Tapi firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, daunnya tetap hijau. Bukan hanya itu, dia gak khawatir akan tahun kering. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan gak khawatir akan tahun apapun. Tahun corona, tahun kering, tahun susah. Tapi firman Tuhan bilang, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan gak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Saya pikir ini janji Tuhan yang luar biasa. Durian aja ada musimnya. Ada musimnya dia tidak menghasilkan buah. Tapi kita bukan durian. Kita bukan mangga. Kita anak Tuhan. Tuhan yang pelihara kita. Bapak di sorga gak pernah ada musim-musiman, gak pernah kena dampak erupsi, gak pernah kena dampak COVID. Bapak di sorga, asal kita mengandalkan Dia, anakku, terus menghasilkan buah. Gak berhenti, gak layu daunnya. Itu janji Tuhan. Bilang kiri kanan, tetap andalkan Tuhan. Yang pertama, jangan pernah menyerah mengandalkan Tuhan. Jangan pernah menyerah mengandalkan Tuhan.
Kalau kita mengebor minyak, itu biasanya kita mengebor butuh beberapa ribu meter, mungkin sampai kilometer juga untuk mengebor minyak. Banyak orang waktu dia ngebor, mungkin udah 100 meter, 200 meter, 300 meter, nggak nemu 400 meter. Mungkin untuk mengebor satu pengeboran minyak dibutuhkan 3 kilometer kedalamannya. Banyak orang yang udah ngebor 2 kilometer. Udah banyak ruginya, udah patah mata bornya, udah banyak habis uangnya untuk tenaga kerja, tapi nggak nemu-nemu. Banyak orang akhirnya berhenti. Bahkan ada orang yang sudah gali-gali sampai 2,9 kilometer, akhirnya nggak temu. Dia bilang, sudahlah berhenti, padahal hanya tinggal mungkin berapa meter lagi dia temukan minyak. Tapi ada orang-orang yang setia sampai akhirnya minyak itu keluar. Dia sorong ke atas. Dan sejak itu minyak itu nggak berhenti lagi mengalir. Itu yang menyebabkan orang yang setia tadi nggak pernah kekurangan, jadi kaya raya, jadi konglomerat. Sama dengan hidup kekristenan. Mungkin ada di antara kita yang semua ini kita semua sedang menggali. Ada yang mungkin sudah sampai di 2 kilometer. Mungkin bahkan ada di antara kita yang sudah sampai di 3 kilometer, sudah mengalami minyak itu melimpah. Atau mungkin ada di antara kita yang masih 1 kilometer. Saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, tetaplah berjuang. Jangan pernah menyerah mengandalkan Tuhan. Banyak orang waktu dia ketemu kerikil, sudahlah tinggalkan Tuhan. Banyak orang ketemu pasir, sudahlah tinggalkan Tuhan. Gak ketemu-ketemu sama minyak. Bahkan ada orang-orang yang waktu dia ngebor yang keluar justru air. Justru gara-gara air keluar dia udah sibuk dengan airnya. Gara-gara air, gara-gara berkat justru ada juga orang yang tinggalkan Tuhan. Jangan pernah menyerah mengandalkan Tuhan. Kalaupun hari ini kita belum melihat sepertinya Tuhan belum menolong hidup kita seperti yang kita rindukan, tetap andalkan Tuhan. Tetap setia. Seperti kata Mama Arnes tadi, walau tomat hancur semua, tetaplah andalkan Tuhan. Ada kalanya tomat hancur semua. Tapi ada kalanya juga anak juara. Ada kalanya mungkin kita susah, tapi ada kalanya kita senang. Ada kalanya banyak tantangan, ada kalanya begitu banyak berkat-berkat yang mengikuti kita. Semua ada kalanya. Tapi yang pasti musim akan selalu berganti. Tapi seperti lagu kita tadi, kasih Tuhan itu tetap abadi. Kalau mau kita mengalami berkat-berkat seperti itu tadi, gak pernah kekurangan. Di tahun kering pun Tuhan cukupkan. Tetaplah andalkan Tuhan. Jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan. Kalau kita belajar dari kehidupan Nuh itu waktu Tuhan suruh buat bahtera, dia tunggu 1 tahun. Gak ada apapun yang terjadi. 2 tahun, gak ada apapun yang terjadi. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun Nuh tunggu. Sepertinya gak ada perkembangan. Mungkin Nuh juga berpikir kayaknya Tuhan udah lupa dengan janjinya. Sampai akhirnya 120 tahun dia setia. Dan apa yang terjadi? Semua orang di muka bumi mati dengan air bah yang Tuhan kirimkan. Tapi Nuh dan seisi keluarganya selamat. Kenapa? Karena ada seorang Nuh setia. Walau dia lihat kiri kanan gak ada yang bisa diandalkan, gak ada yang bisa diharapkan. Tapi dia setia. Dia mengalami janji Tuhan. Dia diberkati Tuhan. Sampai akhirnya seisi rumah tangganya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi tetap setia mengandalkan Tuhan. Apapun situasi kita sekarang, tetap setia. Itu yang saya tahu. Kalaupun mungkin hari ini kita mungkin sedang di atas, tetap setia. Sedang di bawah, tetap setia. Yang kedua, kalau kita mau mengalami berkat-berkat Tuhan di tahun 2022, Tuhan menyertai kita. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita
segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi jangan berharap pada sesuatu yang gak pasti. Termasuk firman Tuhan bilang kekayaan itu gak pasti. Harta gak pasti. Ladang gak pasti. Usaha gak pasti. Semua itu gak pasti. Yang pasti Allah. Itu yang pasti. Kalau kita suka dengar firman Tuhan, orang mendirikan rumah di atas pasir dan di atas batu. Pasir itu gak pasti. Kalau kita nanti ada kesempatan Tuhan izinkan bisa pergi ke padang gurun, ke padang pasir di timur tengah sana. Itu waktu kita jalan bisa kita lihat ada gundukan pasir yang tinggi. Tapi pas kita pulang, bisa jadi gundukan pasir itu udah pindah lagi ke sana. Ditiup angin pindah, tiup angin pindah, gampang pindah-pindah. Nggak kuat itu pasir. Tapi kalau batu, itu ditiup angin pun nggak bergeser. Makanya firman Tuhan bilang, akulah batu karang yang teguh. Yesus nggak pernah bilang akulah pasir. Walau mungkin kalau kita hitung-hitung pasir mungkin lebih mahal. Tapi Yesus nggak pernah pakai kata pasir. Akulah batu karang. Makanya kalau kamu mau bersandar, sandar sama aku. Kalau sama pasir, kekayaan itu pasir. Jabatan itu pasir. Jangan bersandar. Bisa jadi nanti tahun depan aku nggak jadi apa-apa lagi. Bisa jadi. Sama dengan hidup kita. Kita hari ini bisa punya jabatan, tapi bisa jadi besok jabatan itu diambil oleh Tuhan. Atau diambil oleh perusahaan, atau diambil oleh di mana kita punya jabatan itu. Dan gak ada yang pasti, makanya jangan bersandar di situ. Kenapa banyak orang akhirnya stroke, dia gak punya jabatan lagi? Karena dia bersandar di situ. Udah bersandar di situ dia punya jabatan. Gak tepuk tangan orang, dijewernya. Nggak nyinggung ini, nggak nyinggung. Ini kan lagi viral ini ya, ada pemimpin nggak tepuk tangan dipanggilnya dijewernya, bersandar. Bisa jadi nanti orang-orang seperti itu kalau nggak punya jabatan lagi, nggak tepuk tangan orang bisa pala dia, karena dia bersandar pada jabatannya. Jangan punya sandaran dengan apapun. Bersandarlah kepada Tuhan. Kalau kamu bersandar sama Tuhan, ini Tuhan, kamu terus bersandar sama Tuhan, Tuhan nggak akan pernah tinggalkan kamu. Makanya enak terus nyandar sama Tuhan. Tapi kalau sama jabatan, nah itulah yang kalau jabatan dulu diambil, buat jatuh. Terpaksa buat sandaran baru, kursi roda, habis, nggak bisa lagi. Jadi jangan bersandar pada apapun, bersandarlah pada Tuhan. Ini pesan tahun baru 2022. Kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, bersandarlah terus. Kami sebagai hamba Tuhan selalu berdoa kepada semua jemaat di sini supaya semua kalian diberkati Tuhan. Supaya berkatnya itu bukan hanya pas-pasan melimpah-limpah. Supaya waktu datang berkat itu belum habis pun datang lagi, belum habis pun datang lagi. Itu menjadi kerinduan kami. Semalam kami kan tidur sama Jacob. Sama Copin Celin mereka udah pisah tempat tidur, jadi doa masing-masing biasanya. Paling aku berdoa sama Jacob, sama Copin Celin mereka doa sendiri. Semalam aku bilang, nakku, aku udah lama gak dengar kalian berdoa. Berdoanya kalian setiap hari, berdoa Pak. Nah sekarang Bapak mau kalian yang coba pimpin kita dalam doa. Lalu setengah, si Kak Ngah dia berdoa, dia bilang gini, Tuhan terima kasih kami sudah masuk tahun baru. Lalu dia bilang, Tuhan berkati semuanya sidang jemaat Tuhan. Oh, berarti dia doakannya jemaat ini. Kalau anak-anak biasanya berdoa, udah setiap hari itu didoakannya. Dia sebut nama satu-satu. Berkati ini. Sampai anjing kami pun disebutinya. Berkati Noki, berkati Blacky. Makanya anjing sama burung itu sehat-sehat, merih ya kan. Gara-gara doa mereka setiap hari. Gak pernah lupa itu. Berkati Blacky, berkati Noki, berkati anak-anaknya. Pokoknya nama semua disebut. Jadi kami selalu berdoa supaya kalian semua melimpah-limpah. Tapi ingat, jangan sandarkan pengharapan kita di situ, di berkat-berkat itu. Sandarkanlah pengharapan kita tetap kepada Tuhan. Maka kita akan tetap kuat.
Kalaupun satu saat seperti Ayub, Tuhan izinkan kita kehilangan jabatan, Tuhan izinkan tomat hancur, Tuhan izinkan banyak masalah, ada musibah, kita tetap kuat karena kita nggak bersandar di situ. Karena kita bersandar kepada Tuhan yang selalu jaga kita, yang selalu peluk kita, yang selalu tolong kita. Itu yang kedua. Yang kedua, beranilah kita mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Ulangan pasal 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ini firman Tuhan kepada bangsa Israel, termasuk kepada kita juga semua umat-umat pilihan Tuhan. Nakku, 2021 udah kusertai kamu. 2022 pun pasti kusertai kamu. Tapi ingat ya, lakukan firman Tuhan. Harus lakukan firman Tuhan dengan setia. Enggak asal sempat. Lakukan firman Tuhan asal sempat, bukan begitu. Lakukan firman Tuhan asal diberkati Tuhan, bukan begitu. Firman Tuhan bilang, kalau kamu mau kusertai terus, Immanuel, aku menyertai kamu, haruslah kamu lakukan firman Tuhan dengan setia. Enggak cukup hanya dengar firman Tuhan. Enggak cukup hanya lihat firman Tuhan. Enggak cukup hanya tahu firman Tuhan. Orang-orang yang disertai Tuhan hanya orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan dengan setia. Setia. Enggak hanya bulan Januari, setia nanti sampai terus bulan Desember. Amin. Bilang kiri kanan, lakukan dengan setia. 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Firman Tuhan bilang, ingat ya, perjalananmu udah kutuntun kau 40 tahun. Ingat itu. Aku gak jahat. Kalau kita lihat sejarahnya, cukup sebenarnya beberapa hari saja untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi kenapa Tuhan sengaja putar-putar bangsa Israel sampai 40 tahun? Ini maksud Tuhan. Supaya apa? Supaya belajar umat Israel itu merendahkan hati. Bangsa Israel itu terkenal orang yang tegar tengkuk, keras kepala. Biasanya kalau orang keras kepala itu orangnya pintar, jago, makanya dia keras kepala. Nggak bisa lagi dinasihati karena jagonya. Sama orang Israel juga orang jago, orang pintar. Sampai sekarang itu penemu-penemu, aplikasi-aplikasi itu rata-rata orang Yahudi. Mereka orang pintar. Orang pintar pun kadang-kadang Tuhan bawa ke padang gurun di sana supaya Tuhan rendahkan hatinya. Supaya apa? Supaya Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Supaya apa? Supaya engkau berpegang teguh pada perintahnya. Sebenarnya 3 ini sajanya. Kadang-kadang Tuhan izinkan mungkin kita sama seperti bangsa Israel dibawa ke padang gurun. Walau bangsa Israel itu bangsa yang kuat, pintar, cerdas, banyak uang, banyak emas. Waktu dia meninggalkan Mesir, orang Mesir kasih semua emas. Bisa jadi emas semua sini, emas. Di kakinya pun emas, di sini pun ditindik emas. Lalu mereka jalan ke padang gurun. Di padang gurun gak ada gunanya emas itu semua. Waktu mereka lapar, makanan mereka gak cukup 40 tahun itu. Mau berapa banyak bawa bekalnya kalau jalan 40 tahun. Di padang gurun mereka pintar, tapi semua gak ada artinya. Sampai akhirnya mereka berseru, Tuhan, di padang gurun ini gak ada ternyata semua artinya emas. Gak ada artinya kepintaran kami, gak ada semua artinya. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Sengaja Tuhan bawa supaya merendahkan hati bangsa Israel. Supaya mengetahui apa isi hatinya. Supaya belajar mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan. Mungkin tahun depan, maksud saya tahun ini, bisa jadi Tuhan izinkan kita
masuk padang gurun. Tapi bisa juga enggak. Tapi kalau kita masuk padang gurun, cek aja 3 hal ini. Jangan-jangan Tuhan mau rendahkan hati kita. Oh, kayaknya aku udah terlalu sombong ya. Cepat-cepat bertobat, maka cepat keluar dari padang gurun. Kalau lama bertobatnya, sama kayak bangsa Israel, lama kan bertobatnya, keras kepala lalap. Dilakukan mujizat, keras kepala, dilakukan mujizat, gimana Tuhan? Tuhan kasih air, oh haus, lapar, selalu ngomel, 40 tahun. Jadi biarlah di tahun 2022, adapun nanti padang gurun, cepat bertobat. Cari, jangan-jangan aku terlalu sombong. Atau jangan-jangan ada motivasi isi hatiku ini yang gak benar. Atau ada firman Tuhan yang gak kupegang lagi ini. Kayaknya aku udah lari jalan-jalan Tuhan. Kalau ketiga hal ini cepat-cepat kamu introspeksi diri dan kamu bertobat, gak perlu 4 tahun. Gak perlu 40 tahun. Mungkin 1 hari aja udah cukup. Mungkin 2 hari aja udah cukup. Mungkin 3 hari saja sudah cukup. Jadi belajar terus merendahkan hati, ya. Nah, kalau Tuhan izinkan sesuatu hal terjadi dalam hidup kita yang bagi kita menurut kita mungkin itu padang gurun, nggak apa-apa. Di sana kita akan belajar. Itulah sekolah kehidupan. Supaya kita belajar lagi. Oh, ternyata semua nggak ada artinya selain daripada Tuhan. Nah, Ulangan 29 ayat 5. Ini janji Tuhan buat kita, supaya kita semua berani memasuki tahun 2022. Kalaupun mungkin tahun ini lebih mengerikan lagi, tidak masalah. Tuhan kita lebih dahsyat. Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Kasutmu, sepatumu, sendalmu tidak menjadi rusak di kakimu. Luar biasa ini. Baju 40 tahun tahan. Ada kamu di sini baju di rumah, nanti coba periksa lah. Udah 40 tahun umurnya ada. Saya pun kalau dicek-cek nggak adanya, paling lama pun mungkin ada 10 tahun, itu pun kalau ada, kalau dicek-cek itu pun nggak adanya. Tapi bangsa Israel bajunya bisa tahan 40 tahun nggak rusak, sepatunya bisa tahan 40 tahun, jalan terus 40 tahun. Ini kan nggak masuk akal ini. Tapi inilah Tuhan kita, Tuhan yang nggak masuk akal berjanji sama kita, nakku, nanti ke depan 2022 seterusnya aku pelihara kamu. Pakaian du, kaki du, bukan hanya itu, makan du. Semuanya aku janji aku pelihara. Aku Immanuel, aku yang akan menyertai. Asal apa? Asal kita mau dipimpin. Kalau mau pakaian kita nggak rusak, mau sepatu kita nggak rusak, bilang kiri kanan, mau dipimpin sama Tuhan. Ini akunya huruf besar. Artinya Allah yang memimpin. Artinya kita ya Tuhan nurut. Tapi kalau kubalik ayat ini, kalau akunya itu kita, aku yang memimpin, ateku, suka-sukaku, gimana aku rasa cocok gitu? Jangankan 40 tahun. 1 hari kamu pakai selop, udah nganga itu. Baju cepat koyak. Nah, ini hanya kiasan-kiasan. Akan banyak kekoyakan-kekoyakan dalam hidup kita asal kita yang memimpin. Tapi biarlah di tahun yang baru ini kita izinkan terus, Tuhan, Engkau yang memimpin hidupku. Percayalah janji Tuhan akan terus menyertai kita. Ayat yang terakhir, Ulangan 8 ayat 6. Ulangan 8 ayat 6. Kalau kita mau mengalami berkat-berkat itu, ayat 6, oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Oleh sebab itu, kenapa ada kata oleh sebab itu? Karena ada ayat-ayat di atasnya.
Kan kadang-kadang kita suka marah sama anak kita ya, begini. Misalnya anak kita kecelakaan atau apa. Lalu akhirnya kita bilang, kau kecelakaan, kau begini, udah salah. Lalu kita bilang, oleh karena itu, mulai besok, gak boleh lagi kau naik kereta. Nah, contoh. Kenapa oleh karena itu dia gak boleh lagi naik kereta? Karena dia kecelakaan. Oleh karena itu, karena yang di atas tadi, kalau kita mau mengalami berkat itu, oleh karena itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan. Harus berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan Tuhan. Saya berharap di tahun 2022 ini jalanlah terus di jalannya Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Percayalah kita akan mengalami perlindungan daripada Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kita masuk padang gurun, jangan takut. Ada tiang awan, kalau kita merasa panas, Tuhan kasih tiang awan. Kalau malam kita merasa dingin, ada tiang api. Kalaupun 2022 Tuhan izinkan kita masuk gua singa, jangan takut. Asal Tuhan beserta kita, Tuhan akan jaga kita. Kalaupun Tuhan izinkan 2022 kita masuk dapur api, jangan takut. Ada Tuhan yang akan menjagai, melindungi kita. Itu sebabnya teruslah bergantung kepada Tuhan. Teruslah bergantung kepada Tuhan. Asal kita bergantung, bersandar kepada Tuhan, kita gak akan pernah jatuh. Tuhan akan selalu pegang hidup kita. Ada satu raja, dia beli satu burung yang mahal. Lalu dia pelihara burung itu dari kecil. Sampai akhirnya dia ajar burung itu terbang. Karena sudah saatnya dia harus terbang. Melihat umurnya, sudah harusnya dia bisa terbang tinggi. Waktu dia terbangkan, burung itu kembali lagi bertengger. Terbangkan, bertengger. Enggak mau dia terbang jauh. Sampai akhirnya raja ini bingung, ada apa dengan burung ini. Lalu dia panggillah orang bijak. Tolonglah ajari burung ini bisa terbang. Lalu orang bijak itu mengamat-amati. Dan besok, satu hari saja, besok raja itu lihat burung yang enggak bisa terbang itu dia udah terbang. Lalu dia lihat, lalu dia tanya orang bijak, kok bisa? Gimana caramu mengajari? Aku udah capek ngajar, aku suruh orang-orang istana gak bisa-bisa terbang. Gampang raja, kata. Kan burung itu suka bertengger di batang kayu itu kan. Nah, semalam udah kupotong batang kayu itu. Jadi gak ada lagi tempatnya bertengger. Waktu dia mau bertengger gak bisa, akhirnya dia terbang tinggi dan udah bebas sekarang. Udah bisa terbang. Saya gak tahu Bapak Ibu, di tahun 2021 mungkin ada banyak tempat-tempat kita bertengger. Tempat pengandalan kita. Sebenarnya sudah saatnya kita bisa terbang menikmati berkat-berkat Tuhan. Terbang menikmati hadirat Tuhan. Terbang bersama dengan Tuhan. Tapi seringkali tempat kita bertengger itu narik kita tengger lagi situ. Nggak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan tenggeran kita. Saya nggak tahu apapun tenggeran-tenggeran kita. Sandaran, andalan kita selain daripada Tuhan. Hari ini biarlah kepada Tuhan kita berseru. Tuhan tebanglah itu. Tebanglah itu supaya aku nggak bersandar lagi di situ. Dan aku mau bersandar hanya kepada Tuhan. Percayalah kalau kita terus mengandalkan Tuhan. Tuhan akan bawa kita lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Amin.